saya akan bahas mengenai komitmen organisasional. Mungkin kalau bahasa komitmen kalian sudah pada tahu semua ya. Artinya ya memang tanggung jawab kita yang memang harus dipenuhi gitu ya. Nah, kenapa kita harus belajar komitmen? Karena memang pada dasarnya kalian kan tujuannya untuk bekerja. Jadi ketika orang bekerja itu memang diharapkan adalah komitmennya kepada perusahaan. Oke, komitmen yang tinggi itu akan mempengaruhi situasi kerja. Gitu ya. Jadi orang yang berkomitmen biasanya dia akan lebih profesional dalam bekerja. Tetapi biasanya untuk orang yang bekerja dengan tujuan lain, misalnya saya hanya kerja ingin dapatkan gaji atau kerja dengan kebutuhan-kebutuhan seperti yang dikatakan teori Maslow, biasanya komitmennya itu kalau bisa dibilang ya tergantung pemasukan gitu ya. Jadi saya dibayar sekian, maka saya akan memberikan hasilnya sekian gitu ya. Tetapi jika kita juga belajar tentang komitmen, akan erat dengan bahasa loyalitas. Banyak orang yang menyamakan antara komitmen dan loyalitas itu adalah hal yang sama. Tetapi sebenarnya komitmen dan loyalitas itu dua hal yang berbeda. Loyalitas itu bicara tentang seberapa lama kamu mau bekerja, seberapa lama kamu mau meluangkan waktu untuk pekerjaanmu, itu loyalitas. Oke. Tetapi yang komitmen itu di atas loyalitas. Jadi biasanya orang yang berkomitmen dia akan memiliki loyalitas juga, tetapi orang yang loyalitas belum tentu komitmen gitu ya. Jadi loyalitas itu sebatas contoh misalnya ketika saya bekerja saya akan mengeluarkan loyalitas saya, tetapi belum tentu saya akan bertahan lama di perusahaan ini. Nah, itu bertahan berapa lama di perusahaan itu namanya komitmen. Oke. Loyalitas dalam arti sempit bisa diartikan sebagai seberapa lama seorang karyawan bekerja dalam suatu organisasi dan sejauh mana mereka tunduk pada perintah atasan. Jadi kalau mereka tunduk pada perintah atasan, mereka akan bekerja dengan lebih loyal. Tetapi jika tidak tunduk pada perusahaan, ya tidak akan loyal. Ya. Jadi bisa dibilang loyalitas ini adalah salah satu dasar karakteristik untuk membentuk sebuah komitmen dalam bekerja. Kenapa komitmen itu penting? Seperti yang di awal tadi dikatakan bahwa komitmen itu akan membentuk situasi kerja yang lebih profesional. Nah, pada dasarnya keberhasilan dan kinerja seseorang itu akan ditentukan dari salah satunya komitmen. Lain dari itu apa? Kompetensinya dia dalam bekerja serta profesionalismenya. Gitu ya. Jadi, komitmen itu akan menunjukkan kemampuan seseorang atau daya seseorang merasa saya memiliki perusahaan. Sense of belonging terhadap sebuah perusahaan itu komitmen. Ketika kita bekerja dan kita menganggap perusahaan ini adalah perusahaan tempat saya bekerja, adalah tempat saya punya saya juga dalam tanda kutip ya, maka saya akan mengeluarkan daya dalam mengidentifikasi. Saya akan mengeluarkan daya ketika saya bekerja di dalam perusahaan. Oke. Dalam artian begini, ketika kalian memiliki sebuah perusahaan, anggap kalian memiliki sebuah perusahaan sendiri gitu ya. Kalian akan memberikan seluruh waktu kalian akan memberikan seluruh pikiran kalian dan kekuatan kalian untuk mengembangkan perusahaan. Itu komitmen. Nah, ini juga yang diharapkan pada seorang karyawan. Ketika dia memiliki sense of belonging terhadap perusahaan itu, otomatis dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengembangkan perusahaan. Itu yang namanya komitmen. Nah, komitmen organisasional artinya adalah karyawan membutuhkan atau karyawan itu harus memiliki komitmen yang tinggi agar perusahaan dapat terus bertahan. Komitmen pada dasarnya ini adalah salah satu ikatan psikologis gitu ya, salah satu ikatan psikologis karyawan yang ditandai dengan satu, kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi. Oke. Komitmen ini akan terbentuk ketika satu, karyawan memiliki kepercayaan terhadap perusahaan dan mereka juga menerima atas nilai-nilai dan budaya yang ada di dalam perusahaan. Beda halnya ketika perusahaan memiliki konflik terhadap karyawan, memiliki konflik terhadap perusahaan, bisa dipastikan tidak akan memiliki komitmen juga. Yang kedua adalah komitmen akan bisa terbentuk ketika ada kemauan untuk mencapai kepentingan organisasi. Oke, ada kemauan untuk mencapai kepentingan organisasi.
Kalau nggak ada kemauan, itu yang tadi dikatakan bahwa ketika ada rasa memiliki perusahaan, maka juga akan memiliki kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi. Dan yang ketiga adalah keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi. Kalau memang kita ingin bekerja lama, bahkan sampai kita pensiun, biasanya itu kita akan berkomitmen terhadap perusahaan. Kita akan memaksa diri kita untuk berkomitmen terhadap perusahaan, kita akan memaksa diri kita untuk mempercayai perusahaan, dan kita akan membuang semua stigma-stigma negatif terhadap perusahaan. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima nilai dan tujuan organisasi. Oke. Dari semua hal di atas, komitmen itu memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif. Jadi bisa dibilang bahwa komitmen ini ada di atas loyalitas, gitu ya. Dan komitmen juga memiliki hubungan yang aktif gitu. Kalau loyalitas mungkin kita pribadi ya, karena misal nih kita bekerja pulang jam 5 itu, tetapi kita pulang sampai jam 6 atau jam 7, nah itu kan hubungan kita pribadi. Tetapi komitmen itu menunjukkan hubungan yang aktif, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga dengan karyawan yang lain. Kenapa? Karena memang kita harus memiliki kepercayaan dan menerima nilai-nilai perusahaan, serta kita harus mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan ini kan membutuhkan kerjasama dengan tim yang lain, rela berkorban gitu ya. Sehingga dia memberikan sebuah argumen yang lain bahwa ciri-ciri orang yang memiliki organisasi yang memiliki komitmen itu sama seperti yang dikatakan di awal, mempunyai nilai dan tujuan organisasi gitu. Perusahaan yang ingin karyawannya memiliki komitmen terhadap perusahaan harusnya memperlihatkan ciri-ciri yang pertama, menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah mempunyai keinginan untuk berbuat bagi organisasinya. Dan yang ketiga adalah memiliki keinginan yang kuat untuk tetap bersama dengan organisasinya. Dan kesemuanya ini akan menghasilkan rasa berkorban bagi perusahaan. Nah, Mayer, Allen, dan Smith mengemukakan ada tiga komponen komitmen itu. Yang pertama adalah afektif, artinya adalah komitmen akan menjadi bagian organisasi karena komitmen itu terjadi karena ada ikatan emosional, gitu ya. Ada ikatan, ya kalau kita bilang ada ikatan emosional, apakah perusahaan mungkin pernah memberikan beasiswa atau mungkin perusahaan pernah memberikan bantuan, setidaknya ada ikatan emosional, itu adalah affective komitmen. Yang kedua adalah continuance. Continuance artinya adalah komitmen ini terbentuk karena memang mutualisme. Oke, karyawan tidak punya pekerjaan yang lain, jadi ya mau nggak mau dia harus bertahan di situ. Oke. Yang ketiga adalah normatif, artinya adalah komitmen ini yang timbul dari nilai-nilai dalam diri perusahaan. Baiknya komitmen ini muncul dalam diri karyawan itu sendiri atau normatif komitmen, gitu ya. Karena dengan adanya normatif komitmen ini, komitmen yang timbul dalam diri karyawan, maka karyawan ini akan secara sukarela mau berloyalitas, mau mengusahakan tujuan perusahaan. Oke. Ini adalah pemaparan lebih lanjut mengenai komitmen, tipe-tipe komitmen yang tadi. Kalau komitmen afektif itu tadi kan mengarah kepada adanya ikatan emosional. Artinya adalah memang karyawan memiliki emosional tertentu terhadap perusahaan. Gitu ya. Jadi itu mereka memang punya keinginan yang kuat. Biasanya orang kalau sudah dapat emosinya sih, emosi bukan dalam arti positif ya, udah dapat rasa emosinya, itu biasanya dia akan lebih bertahan dan lebih kuat untuk terus melakukan sesuatu yang baik bagi perusahaan. Ini komitmen dalam artian yang positif. Yang kedua, komitmen normatif, berarti dia memiliki nilai-nilai tersendiri terhadap perusahaan dan menimbulkan perasaan saya harus berkomitmen terhadap perusahaan, gitu ya. Nah, komitmen normatif ini akan menimbulkan sesuatu yang bersifat wajib. Karyawan akan menimbulkan sesuatu yang bersifat wajib pada dirinya terhadap perusahaan, gitu
gitu ya. Jadi mereka akan membuat sesuatu yang saya wajib hadir ke perusahaan, saya wajib memberikan yang terbaik pada perusahaan. Jadi komitmen normatif biasanya lebih akan menunjukkan saya mempush diri saya sendiri untuk bertahan di perusahaan. Yang ketiga, komitmen continuance. Artinya adalah memang ada sesuatu yang harus diberikan perusahaan supaya saya berkomitmen, gitu ya. Jadi orang-orang yang berkomitmen di tipe ini adalah orang-orang yang berkomitmen, saya dibayar, saya akan berkomitmen. Saya melihat yang baik dari perusahaan, saya akan memberikan komitmen saya. Dan komitmen ini adalah memberikan ancaman juga bagi perusahaan. Artinya adalah ketika perusahaan memberikan sesuatu yang ya bersifat buruk lah ya gitu, sedikit merugikan perusahaan, maka besar kemungkinan karyawan tersebut akan ya resign gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan karyawan itu memberikan komitmen kepada perusahaan. Kalau dilihat dari sisi afektif gitu ya, jadi ada rasa emosional terhadap perusahaan. Yang pertama adalah kalau dilihat dari komitmen afektif, pertama karakteristik pribadi. Yang kedua adalah karakteristik jabatan gitu ya. Jadi memang dari karakter pribadinya gitu. Yang kedua adalah dari jabatan. Jadi tuntutan jabatan juga gitu. Makanya dia memiliki rasa emosional terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah pengalaman dia bekerja. Dan yang keempat, karakteristik struktural. Artinya dia melihat bisa jadi secara struktural dia melihat perusahaan ini baik. Dan dia berpikir ya sebaiknya saya di sini karena saya sudah memiliki pengalaman di tempat lain. Bisa jadi memang secara struktural ada yang salah. Nah, kalau dilihat dari sisi komitmen continuance, komitmen ini akan terbentuk pertama, besarnya atau jumlah investasi. Kalau continuance tadi memang apa yang bisa perusahaan beri, saya akan lakukan gitu ya. Jadi bisa dibilang ya ini ya perhitungan kalau saya bilang. Besarnya atau jumlah investasi apa yang diberikan perusahaan kepada si karyawan. Yang kedua adalah adanya persepsi atau alternatif pekerjaan lain. Bisa dibilang memang karyawan di tipe ini adalah karyawan yang saya udah males cari kerjaan lain atau memang saya nggak punya pekerjaan yang lain gitu ya. Selanjutnya, menurut David, ada 4 faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan. Kalau yang tadi, faktor yang mempengaruhi komitmen berdasarkan afektif, continuance, dan normatif gitu ya. Yang lain menyatakan bahwa ada 4 faktor. Salah satunya adalah, jadi bisa dibilang faktor yang dia bedah ini adalah afektif, normatif, dan continuance ini dibedah, di breakdown. Yang pertama adalah faktor personal, artinya komitmen ini akan terbentuk berdasarkan faktor personal seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja. Biasanya secara tidak langsung, jenis kelamin itu akan mempengaruhi, usia juga akan mempengaruhi. Biasanya semakin bertambah usia seseorang, komitmen dia untuk tetap bertahan di perusahaan itu akan semakin besar. Yang kedua adalah karakteristik pekerjaan, misal jabatannya, tantangan pekerjaannya, kesulitan dalam pekerjaan, konflik dalam pekerjaan. Ini akan mempengaruhi seseorang untuk bertahan lama di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah karakter struktur. Misalnya, struktur organisasinya gemuk atau kecil, sentral atau desentral, adanya serikat pekerja atau tidak. Dan ini akan mempengaruhi komitmen seseorang. Banyak karyawan yang masih antipati dengan perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja. Gitu ya. Kenapa? Karena dengan tahu ya serikat pekerja itu adalah organisasi para pekerja yang memayungi para buruh gitu ya. Itu namanya serikat pekerja. Jadi ketika biasanya serikat pekerja ini banyak ditemukan pada perusahaan-perusahaan bersifat manufaktur. Tapi kalau misalnya kayak perusahaan yang bersifat pendidikan itu biasanya nggak memiliki serikat pekerja. Yang keempat adalah pengalaman kerja. Nah, biasanya orang yang sudah memiliki pengalaman kerja yang
panjang, berpindah-pindah, maksudnya saya panjang ini dalam artian misalnya 7 tahun bekerja tetapi berpindah-pindah, tetapi untuk jangka waktu yang tertentu dengan begitu banyak pengalaman kerja, biasanya orang akan lebih berpikir, oke, akhirnya saya akan memutuskan untuk berkomitmen pada sebuah perusahaan. Nah, komitmen itu memiliki sebuah proses sehingga muncul rasa komitmen gitu ya. Jadi ada proses terbentuknya sebuah komitmen dan ini bisa dibangun. Yang pertama adalah buatlah pekerjaan itu lebih berkarisma. Contohnya misal banyak orang yang mengabaikan seorang administrasi gitu ya. Karisma itu misalnya manajer atau supervisor. Karyawan itu bisa membuat pekerjaan itu lebih berkarisma. Mungkin saat ini dia sebagai seorang admin, kamu bisa membuat pekerjaan itu lebih berkarisma. Dalam artian misal, sebagai seorang admin apa sih job desk-nya? Apa sih nilai pentingnya? Oke. Kamu bisa menunjukkan dirimu berkarisma di dalam pekerjaanmu. Maka ketika kamu menunjukkan karisma di dalam pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan terlihat berkarisma. Oke. Yang kedua adalah bangun sebuah kebiasaan yang baik. Ini sangat penting. Ketika kamu membangun sebuah kebiasaan yang baik, maka secara naluri perusahaan akan melirikmu. Oke, akan melihat bahwa oh, ini karyawan yang memiliki kebiasaan yang baik. Oke, dari situ kamu akan mulai dipromosikan, kamu akan mulai dipandang. Secara tidak langsung kamu pasti akan berkomitmen, gitu ya. Memiliki sebuah jabatan, maka kamu akan berkomitmen di dalamnya. Yang ketiga adalah memiliki prosedur untuk pengaduan yang komprehensif. Artinya perusahaan juga sebaiknya memiliki prosedur. Misal misal ada karyawan yang memiliki pengaduan atau rasa tidak suka atau masalah, milikilah milikilah ibarat kata kotak saran gitu ya, dan ini harus ditanggapi. Yang keempat adalah bangun komunikasi dua arah. Ketika misalnya karyawan itu memiliki masalah gitu ya, dia menyampaikannya dalam kotak saran perusahaan dan ini dibawa HRD gitu, dan HRD menanggapinya, ada komunikasi dua arah, maka karyawan akan merasa saya dianggap di sini. Nah, itu akan memunculkan sebuah komitmen karyawan terhadap perusahaan. Yang kelima adalah ciptakan rasa dalam sebuah komunitas. Buat karyawan itu memiliki rasa di dalam perusahaan, jadi dia dianggap seperti saya memiliki makna di sini. Yang keenam, bangun kesamaan dalam sebuah nilai. Ya, ini pentingnya, tidak ada rasa perbedaan, semua karyawan sama gitu. Selanjutnya berbagi, tegaskan kerjasama bersama tim, kebersamaan, dukung pengembangan karyawan. Karyawan yang ketika bekerja merasa saya dihargai, saya memiliki kemungkinan untuk berkembang di sini, yakinlah, perusahaan yakin saja bahwa karyawan itu pasti akan berkomitmen. Tetapi ketika karyawan merasa kayaknya saya nggak ada apa-apanya di sini ya, dan saya juga kayak ngerasa tidak berkembang di sini, yakinlah pasti karyawan itu akan hilang, gitu ya. Jadi tanpa disadari development people ini penting buat perusahaan. Nah, apa dampaknya ketika perusahaan sudah membuat segala cara untuk karyawan bisa berkomitmen? Yang pertama, komitmen itu sendiri akan mempengaruhi perkembangan karir. Oke, karyawan yang sudah mendapatkan nilai perusahaan, karyawan yang sudah menimbulkan komitmen sendiri di dalam dirinya terhadap perusahaan, otomatis akan terpikir untuk perkembangan karir, gitu ya, karena dia berpikir saya udah stay comfort di sini, gitu ya. Saya ingin karir saya berkembang. Yang kedua adalah bagi organisasi, karyawan yang berkomitmen itu akan menimbulkan kinerja yang tinggi. Oke, absensinya berkurang, bahkan lebih loyal. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa komitmen itu penting, baik sebagai seorang karyawan, baik sebagai seorang mahasiswa. Ketika kita berkomitmen terhadap pekerjaan kita, terhadap tempat kita bernaung gitu ya, maka kita secara tidak langsung akan membantu perusahaan tersebut untuk maju.
Oke. Dan baiknya untuk kita adalah kita akan memiliki sesuatu yang nilai yang berbeda. Bahkan misal ketika kita berkomitmen ada sebuah masalah dalam perusahaan dan kita tetap berkomitmen di dalamnya karena saya tidak melihat yang lain, saya hanya melihat saya ingin bernaung di perusahaan ini karena saya tahu nilai-nilai dalam perusahaan ini tuh baik. Akan tetapi ada pihak-pihak tertentu mungkin yang membuat nilai-nilai itu rusak. Tetapi memang orang yang sudah berkomitmen, apapun nilai yang rusak itu akibat orang lain, dia akan melihat sisi lain, yaitu saya sudah melihat perusahaan ini memiliki nilai baik. Artinya, saya akan tetap stay di sini karena saya tahu perusahaan ini baik buat saya. Saya saya juga perlu perusahaan ini. Saya juga uh, saya juga membutuhkan perusahaan ini gitu. Akhirnya saya akan tetap memberikan yang terbaik buat perusahaan. Sehingga komitmen yang muncul adalah komitmen yang bersifat normatif gitu ya. Dan ya yakin saja ketika kita memang sudah berkomitmen pada perusahaan, perusahaan akan melihat kok. Secara tidak langsung juga ini akan membantu kita untuk mengembangkan karir. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.